Hubungan antara kemiskinan dan tingkat keberhasilan pengelolaan sumber daya alam pada pertumbuhan ekonomi. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemiskinan dan total tingkat keberhasilan pengelolaan sumber daya alam akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasar pada penelitian yang dilakukan oleh MRW tentang model Robert Solow, mereka berpendapat bahwa tabungan dan pertumbuhan populasi yang berpengaruh pada pendapatan per kapita yang dijelaskan oleh Robert Solow konsisten terhadap bukti, meskipun model Solow tidak sepenuhnya benar menebak ukuran data, di mana efek dari tabungan dan pertumbuhan populasi terhadap pendapatan terlalu besar. Penambahan variabel yang dilakukan oleh MRW, yaitu penambahan modal manusia serta tenaga kerja, untuk menurunkan koefisien. Begitu juga dengan penelitian ini, penambahan variabel kemiskinan dan total tingkat keberhasilan mengolah sumber daya alam sebagai alat untuk menjelaskan nilai dari koefisien, serta untuk melihat apakah kemiskinan dan total keberhasilan tingkat keberhasilan pengelolaan sumber daya alam berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Landasan teori yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi sebagai kerangka konseptual pada penelitian ini adalah model Solow yang dikembangkan oleh MRW. Landasan teori yang perlu digunakan untuk kemiskinan sebagai kerangka penelitian konseptual pada penelitian ini adalah The Economics of Inequality, Discrimination, Poverty, and Mobility by Robert Wyckoff. Berikut adalah model yang digunakan pada penelitian ini. Deskripsi penjelasan data adalah yang pertama, Y sama dengan annual growth of GNI. X1 sama dengan initial GNI, X2 investment per GNI, X3 schooling, X4 labor growth and depreciation, X5 poverty, X6 total natural resources rate. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah periode 1990 sampai 2019. Keseluruhan data diambil dengan berbagai macam sumber yang berbeda. Sampel keseluruhan negara berjumlah 217 negara. Setelah data semua negara, kelompok negara dibagi menjadi 4 bagian, yaitu dunia, Asia, Afrika, dan ROW. Untuk dilakukan analisis komparatif, di mana dunia berjumlah 217, Asia berjumlah 43, Afrika berjumlah 53, dan ROW berjumlah 121. Berikut adalah hasil tabel dari tabel 1, di mana sesuai dengan apa yang diteliti oleh MRW. Hanya pada bagian Afrika terdapat perbedaan sendiri karena terjadinya variabel dugaan di luar penelitian. Pada tabel 2, penambahan variabel poverty menunjukkan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan juga akan berkurang. Pada tabel ketiga atau model ketiga, penambahan variabel total natural resources range berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana di setiap pertumbuhan ekonomi, sekecil apapun besaran pengolahan tingkat keberhasilan pengolahan sumber daya alam, pasti harus disebut akan membantu pertumbuhan ekonomi. Pada tabel keempat, penambahan variabel X5 dan X6 menunjukkan bahwa setiap poverty, setiap kemiskinan akan berkurang dikarenakan total natural resources rent atau bisa dibilang sebagai lapangan pekerjaan tersedia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dapat diambil adalah bahwa hasil regresi yang dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu memiliki kecocokan secara positif baik hubungan antara variabel maupun hasil yang diperoleh dari hasil uji regresi tabel 1 hingga 4. Dapatkan hasil yang positif hampir keseluruhan sesuai dengan ekspektasi hasil yang ingin diperoleh. Bagaimanapun, hasil penemuan yang didapat dalam penelitian ini adalah kedua variabel kemiskinan dan total tingkat keberhasilan pengelolaan sumber daya alam signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik pada masa lampau dan sekarang. Sekian presentasi, terima kasih.